dari 12 IPA 2 akan membahas semua tentang virus corona, mulai dari pengertian, sejarah, gejala, hingga cara pencegahan. Jadi apa sih itu virus corona? Virus corona atau COVID-19 menurut situs resmi World Health Organization atau yang dikenal di kalangan umum sebagai WHO adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus. Virus ini berasal dari China, tepatnya di Wuhan. Sebagian besar orang yang terinfeksi virus ini akan mengalami gangguan pernafasan ringan hingga sedang, maupun bahkan menyebabkan kematian. Virus ini dapat disembuhkan oleh tubuh kita sendiri, yaitu oleh imunitas tubuh kita. Jadi jika imun kita kuat atau kebal, kemungkinan besar kita bisa melewati masa terinfeksinya virus corona ini. Dilihat dari sejarahnya, virus corona diidentifikasikan sebagai flu biasa pada tahun 1960 hingga 2002, sehingga virus ini belum dianggap fatal atau serius. Tetapi pasca terjadinya Severe Acute Respiratory Syndrome atau yang dikenal sebagai SARS-CoV, para pakar mulai berfokus dan menemukan hasil apabila wabah ini sebuah bentuk baru dari corona. Begitu juga pada tahun 2012 terjadinya penyakit seperti SARS, yaitu Middle East Respiratory Syndrome atau dikenal dengan MERS-CoV, yang ditemukan di Timur Tengah. Jadi dari kedua peristiwa ini diketahui bahwa corona ini bukanlah penyakit yang stabil, melainkan dia bisa meningkat menjadi ganas atau menyebabkan kematian. Sejak itulah penelitian terhadap virus corona ini semakin berkembang. Profesor Suwarno, yang juga Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Hewan di Universitas Airlangga, berpendapat bahwa coronavirus atau COVID-19 yang sedang terjadi sekarang bukanlah hal baru, melainkan sebuah hasil mutasi, ya, di mana virus ini juga menjadi penyebab SARS-CoV dan MERS-CoV. Sementara itu, virus corona juga sudah ditemukan sejak lama baik pada manusia maupun hewan, seperti unggas, kalkun, babi, kucing yang masing-masing memiliki virus ini. Virus corona sendirinya juga memiliki beberapa jenis genus yang berbeda, tetapi ada 4 macam yang perlu kita ketahui, yaitu alpha coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus, dan terakhir adalah delta coronavirus. Genus yang sedang menyerang manusia sekarang ini adalah genus alpha dan genus beta, di mana genus itu adalah genus yang paling berbahaya. Sedangkan genus yang dimiliki hewan adalah genus gamma dan genus delta. Dari sejumlah pemberitaan yang beredar, penyebaran COVID-19 atau coronavirus ini diduga memiliki keterkaitan antara aktivitas manusia, di mana mereka mengkonsumsi satwa liar seperti tikus, kelawar, karnivora, dan primata. Meskipun masih terdapat polemik perihal terjadinya COVID-19 ini, baik pakar maupun otoritas kesehatan terus bergerak melakukan penelitian lebih lanjut dan penanganan terkait virus ini. Profesor Suwarno juga menyimpulkan, berbeda dengan virus corona yang beredar sebelumnya, di mana SARS-CoV berasal dari kelawar dan MERS-CoV berasal dari unta. Diperoleh kesimpulan apabila COVID-19 mengalami mutasi pada kelelawar dan berlanjut ke ular, kemudian berakhir ke manusia. Karena itu masyarakat dihimbau untuk menghindari konsumsi satwa liar. Dia mencontohkan pada hewan kelelawar yang menurutnya memiliki 3 jenis, yaitu kelelawar pemakan serangga, kelelawar pemakan buah, dan kelelawar penghisap darah. Masing-masing kelelawar itu memiliki vektor virus atau perantara penyakit, sehingga tak disarankan untuk dikonsumsi. Virus corona juga memiliki beberapa gejala dari hari ke hari. Hari pertama, pasien mengalami demam, tubuhnya biasanya mengalami nyeri otot, kelelahan, dan batuk kering. Ada juga pasien yang mengalami diare atau mual, yaitu terjadi 1 atau 2 hari sebelumnya. Hari kelima, ada pasien yang mengalami kesulitan bernafas. Biasanya
ini terjadi kepada pasien yang usia lanjut atau memiliki riwayat penyakit lain. Pada hari ke-7, menurut penelitian Universitas Wuhan, ini merupakan rata-rata pasien masuk rumah sakit. Pada hari ke-8, pasien mengalami kondisi parah, sekitar 15% mengalami sindrom gangguan pernafasan akut. Saat ini terjadi cairan telah memenuhi paru-paru dan seringkali berakibat fatal. Hari ke-10, ketika gejala memburuk, pasien akan dibawa ke ruangan ICU. Biasanya mereka mengalami gangguan pada bagian perut dan kehilangan nafsu makan. Pada rentang waktu ini, sebagian kecil meninggal, yakni 2%. Hari ke-17, setelah menjalani perawatan selama lebih kurang 2,5 minggu, pasien yang kondisinya membaik biasanya sembuh dan keluar dari rumah sakit. Itulah beberapa gejala yang ditimbulkan oleh coronavirus dari hari ke hari. Ada beberapa cara pencegahan virus corona. Yang paling utama adalah cuci tangan menggunakan sabun, karena virus tidak akan menempel jika kita langsung mencuci tangan menggunakan sabun sehabis memegang barang apapun itu. Yang kedua adalah selalu membawa hand sanitizer kemanapun kita pergi, karena tidak selamanya air dan sabun itu ada di tempat umum. Jadi hand sanitizer bisa digunakan sebagai pengganti air dan sabun. Yang ketiga, jika Anda sakit atau pilek, selalu menggunakan masker. Tetapi jika sehat dan kita hanya untuk menjaga-jaga, juga boleh menggunakan masker, tapi diharapkan untuk masker kain, karena seperti yang kita ketahui masker sangat susah dicari dan itu diutamakan untuk tenaga medis. Yang keempat adalah menjaga jarak dari orang sekitar sekitar 1 meter, terutama di tempat keramaian atau di tempat-tempat ruangan terbuka. Kita harus menjaga jarak 1 meter. Dan yang kelima adalah hindari menyentuh wajah secara langsung, karena kita tidak tahu tangan kita habis memegang apa dan kita langsung menyentuh wajah, itu sangat berakibat fatal. Dan yang keenam adalah menjaga pola hidup sehat, seperti makan makanan bergizi, tidur yang teratur, dan meminum suplemen yang meningkatkan kekebalan tubuh kita seperti vitamin C. Jadi saran saya untuk mencegah virus ini, kalau bisa jangan keluar rumah dulu, karena kita tidak tahu di luar sana siapa aja yang sudah terpapar corona ini. Ada juga orang yang sehat-sehat tapi dia positif, tetapi beruntung karena dia memiliki imun yang kebal, jadi tidak nampak gejala-gejalanya. Kita tidak tahu kekebalan tubuh kita kayak mana. Jadi kalau bisa jangan keluar rumah. Tetapi kalau misalnya ada urusan yang sangat penting, keluarlah dengan menggunakan masker dan selalu membawa hand sanitizer dan selalu menjaga jarak. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.